Satu hal yang menjadi sangat penting pada figur Prabowo adalah daya tolaknya yang tidak luntur dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya. Orang yang menolak Prabowo 2014 punya alasan. Alasan yang sama dia gunakan untuk 2019. Mereka terbelah menjadi dua kelompok. Memilih lawannya Prabowo atau tidak menjadi pemilih pemilu. Dua kelompok ini 2024 masih ada. Ya sebagian meninggal dunia, sebagian, tapi kan diregenerasikan kepada kelompok-kelompok aktivis di bawahnya. Dan teman-teman aktivis yang paling hebat, paling keras, paling persisten di Indonesia itu kan regenerasinya jalan tuh. Betul. Koordinator kontra sekarang anak muda, ya kan. Dan yang mereka kenceng teriak nih sekarang. Itu direktur eksekutif Walhi sekarang anak muda yang kalau ngomong lingkungan tuh sangat meyakinkan, enak banget dengernya kayak gitu loh. Nah, mereka itulah yang menemukan daya tolak yang tidak luntur pada Prabowo. Nah, yang saya tanyakan dari sisi tidak menarik, Pak Prabowo itu istiqomah. Nah, sekarang ini masalahnya adalah Pak Jokowi membantu orang-orang yang golput untuk punya alasan memilih dengan melawan Pak Jokowi. Ini menarik. Jadi Pak Jokowi ini adalah jabatannya banyak. Ketua Umum Panitia Reuni Oposisi di Indonesia. Karena berkat Pak Jokowi oposisi yang berbeda berkumpul. Kemarin saya ikut Kamisan. Aduh, ragam orang yang datang itu beragam gitu. Saya sampai terharu gitu. Orang-orang yang tidak saya pikirkan akan ngomong sejenis ketika ngomong pemilu itu sudah mulai makin sejenis. Memilih itu adalah menolak sesuatu atau melawan sesuatu. Betul. Menolak Prabowo dan melawan Jokowi. Jadi itu alasan yang sangat kuat buat mereka. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit statement atau edukasi dari saudara-saudara kita mengenai Prabowo Subianto. Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Tentunya Prabowo keempat kalinya mencalonkan diri dalam calon presiden 2014, 2019, bahkan 2004 sebagai wakil dari Megawati. Tentunya seringkali Prabowo Subianto kalah. Nah, di kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini, apakah Prabowo akan menang? Tentunya kalau kita lihat mungkin agak sulit dalam menang dalam satu putaran saja, agak sulit karena situasi politik yang sangat memanas saat ini, apalagi Gibran sebagai wakil dari Prabowo yang sudah awalnya sudah bermasalah di MK, yang sudah melanggar etik, apalagi Gibran yang sombong, tentunya masyarakat akan lebih sadar. Bahkan masyarakat akan menolak Prabowo dalam menang dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Apalagi Prabowo Subianto masih terlibat dengan kasus penculikan 13 aktivis tersebut. Masyarakat akan menggali informasi-informasi karena mereka takut dalam memilih pemimpin. Karena ketika salah memilih maka akan dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab sampai 5 tahun. Apalagi Prabowo pernah memberikan pernyataan bahwasannya dia tidak pernah memiliki kekuasaan 20 tahun sehingga aset atau perusahaannya menjadi mandat. Nah, di tingkat omongannya itu tersebut kita bisa menggali bahwasannya Prabowo hanya mementingkan hartanya, bukan mementingkan masyarakat lagi, melainkan dia hanya mengelola asetnya yang mandat. Dan penolakan ini masyarakat mulai sadar dan kita bisa lihat konser Prabowo dalam konser Gemoy juga sudah sepi dan bahkan kita bisa lihat memang antusias masyarakat juga sudah makin berkurang terhadapnya Prabowo karena situasi politik yang digunakan oleh Pak Jokowi saat ini mungkin mereka sudah sadar bahwasannya mereka hanya memenangkan Prabowo dalam ambisi karena Pak Jokowi tidak bisa dalam 3 periode sehingga Gibran ikut dalam kontestasi sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Awalnya Prabowo Subianto adalah rival dari Pak Jokowi di tahun 2014 sampai 2019. Mereka adalah bersaing dalam kontes Pilpres calon presiden sehingga Prabowo kalah. Namun kita lihat bahwasannya Pak Jokowi malah beralih kepada Prabowo, malah mati-matian sampai mendukung Prabowo dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Tetapi tingkat kesadaran masyarakat melihat catur atau permainan-permainan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sangat menjijikkan bagi masyarakat.
Mungkin kalau kita lihat memang kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun sangat baik dan sangat terbukti dalam kinerjanya. Kita bisa lihat juga program-program yang dilaksanakan juga sudah berjalan dengan lancar. Tetapi dalam kontes ini memang Pak Jokowi sangat blunder karena dia berpihak kepada Prabowo dan sehingga Gibran diusut menjadi wakil dari Prabowo. Nah, ini akan menjadi pro dan kontra, yang dimana kontranya karena awalnya sudah melanggar, dan kita bisa lihat juga Prabowo Subianto sudah bermasalah dalam tahun 1900 dan Gibran bermasalah di MK. Nah, ini akan menjadi bahwasannya pendukung Prabowo juga akan beralih pikiran, akan mendukung ke paslon lain karena mereka akan lebih sadar bahwasannya mereka dalam satu putaran agak sulit untuk memenangkan dan bahkan bisa kalah dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Seperti yang kita dikatakan saudara kita di awal video, mereka juga membahas soal seperti itu karena daya tarik Prabowo sangat berkurang untuk menarik audiens. Karena kalau kita lihat di masa kampanye Prabowo Subianto juga sangat berbeda dengan kampanye dengan Ganjar, yang dimana kampanye Ganjar masyarakat sangat antusias dengan kehadiran Ganjar dalam berkampanye. Beda dengan Prabowo Subianto yang terlihat kelelahan, bahkan dia juga kurang fit gitu. Nah, itulah alasan saya tidak memilih Prabowo Subianto juga, karena secara fisik saja tidak mampu untuk belusukan, karena kita sudah diberi pesan dari Pak Jokowi dulu sebelum Pak Jokowi bergabung kepada Prabowo. Pak Jokowi pernah berkata bahwasannya carilah pemimpin yang mampu untuk belusukan dan mendengarkan suara rakyat. Jangan hanya duduk di istana dan menikmati AC. Nah, pesan tersebut saya ingat agar kita berhati-hati dalam memilih pemimpin. Karena ketika kita salah memilih, maka kita tidak akan menikmati kesenangan, bahkan kesejahteraan, tidak menikmati maka mereka yang akan mengelola. Nah, sekarang kalau kita bayangkan misalnya Prabowo menang dalam calon presiden ini, apakah Pak Jokowi akan berkuasa? Tidak, karena tidak mungkin Prabowo Subianto akan memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi yang dulunya rivalnya. Ini dunia politik, teman. Kalau kita lihat dunia politik ini, kadang teman, kadang lawan, dan bahkan lawan menjadi teman, seperti Jokowi dan Prabowo Subianto. Nah, banyak juga para pengamat politik yang mengkritik tindakan-tindakan atau cawe-cawe Pak Jokowi saat ini. Bahkan Rocky Gerung juga mengkritik, banyak influencer juga yang mengkritik soal ketidaknetralan Pak Jokowi. Bahkan ketidaknetralan Pak Jokowi ini membuat masyarakat muak dengan hal itu. Padahal dia sebagai presiden harusnya sebagai wasit yang akan netral dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Bahkan dia juga pernah berkata bahwasannya jangan melakukan kecurangan, bahkan kita harus tetap netral. Tetapi dalam sisi lain bahwasannya dia tidak netral. Mengapa saya katakan begitu? Karena kita bisa lihat dia juga melakukan kampanye, bahkan memihak. Dia juga memberikan pernyataan bahwasannya presiden boleh berkampanye dan bahkan memihak. Memang secara undang-undang boleh dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tetapi saat itu bahwasannya Pak Jokowi berdekatan kepada Prabowo. Nah, sehingga asumsi masyarakat akan lebih buruk terhadap Pak Jokowi, seakan-akan Pak Jokowi mengendorse atau mempromosikan Prabowo Subianto. Nah, dan salah satu yang menjadi contoh harusnya kesadaran Prabowo dan kesadaran Pak Jokowi dari pelajaran dari Ahok atau Mahfud yang berani mengambil mundur dari kabinet Pak Jokowi agar dalam kontes ini tidak ada kecurangan dan tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, teman-teman, apakah yakin Pak Jokowi mengambil cuti dalam kampanye? Tentunya tidak, karena kita lihat karena dia masih sebagai raja di Republik Indonesia ini. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai ketidaknetralan Pak Jokowi? Apakah kesulitan ini menjadi kekalahan Prabowo Gibran dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini? Saya harap teman-teman jangan salah pilih, karena kita menyelamatkan demokrasi agar kita tidak salah memilih pemimpin yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Nah, teman-teman, di sini akan diadakan pada tanggal 14 Februari, itu akan menentukan siapa pemimpin. Nah, saya harap teman-teman sudah menggali segala informasi, apakah paslon tersebut bermasalah, apakah tidak layak menjadi pemimpin, atau memang sudah melanggar kode etik. Tentunya harus teman mengetahui, bukan melihat tren-tren TikTok karena kata gemoy. Kalau kita memilih berdasarkan kata gemoy atau joget-jogetan, itu pemikiran kita sudah salah.
Karena salah satu pemimpin harus berwibawa dan mempunyai gagasan dan integritas yang sangat tinggi dan mempunyai pengalaman yang sangat tinggi dan sudah teruji dalam tata negara. Karena ini bukan hanya main-main, tetapi ini adalah salah satu pemimpin negara yang akan membawa negara ini lebih maju, bukan menjadi lebih mundur. Nah, kalau misalnya program Pak Jokowi belum terselesaikan, maka diselesaikan dengan baik. Kalau misalnya yang buruk, maka diperbaiki. Nah, carilah pemimpin yang mampu untuk membawa negara ini lebih maju dan mensejahterakan, dan tingkat kemiskinan makin berkurang dan membuka lapangan pekerjaan. Bukan perubahan seperti Anies kan sekarang kan dengan kata-kata perubahan, melainkan kita bagaimana kita memperbaiki yang kurang maka diperbaiki, yang baik maka ditingkatkan lagi. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.